Halo Sobat Caturmania, berjumpa kembali bersama saya Imad Suhermat pada channel Chess Live. Apa kabar sobat? Semoga sobat sekalian selalu dalam keadaan sehat serta diberikan rezeki yang cukup pada kondisi sekarang ini. Bagi sobat yang baru bergabung, mari kembangkan channel ini dengan cara like, subscribe, dan share pada teman-teman. Serta jangan lupa komentarnya agar pada video-video selanjutnya bisa dapat lebih baik lagi. Menyinggung pada episode sebelumnya, yaitu tentang latihan membaca pikiran lawan. Kali ini saya akan coba mengulas kembali tentang latihan tersebut. Namun latihan ini menyangkut pada permainan posisional. Saya akan bahas tentang manuver. Manuver adalah gerakan menukar tempat atau menukar posisi dari atas ke bawah atau sebaliknya, serta dari sayap raja ke sayap menteri atau ke sayap tengah, begitu pun sebaliknya. Jadi intinya bahwa manuver adalah menukar posisi atau menukar tempat. Perhatikan diagram berikut ini. Saat ini hitam giliran melangkah. Nampak pada bangunan bahwa pion D5 hitam sedang dalam kondisi diserang, dan hitam tidak mungkin dapat menjaga pion tersebut. Dengan kekurangan pion, hitam harus berusaha maksimal untuk memanfaatkan kelebihannya, yaitu pada pion G4 serta aktivitas perwiranya. Pada saat ini kedudukan benteng sangatlah tidak tepat berada di petak G4. Ada kemungkinan bahwa putih akan melakukan benteng kali D5 atau benteng B7 skak, atau juga benteng B6, maksudnya mengancam gajah. Jika putih mengancam gajah, maka hitam dapat membalasnya dengan mudah dengan kuda F5. Yang paling dikhawatirkan adalah benteng kali D5 serta benteng B7 skak. Untuk itu hitam harus menempatkan bentengnya tepat pada posisi yang strategis. Posisi yang strategis itu adalah benteng E8. Dengan langkah ini, hitam dapat mengontrol seluruh sepanjang baris dan sepanjang lajur, juga menukar tempat atau bermanuver dengan kudanya yang berada di G3 agar kuda yang berada di G3 dapat menempati posisi petak E4. Putih langkah sesuai dengan perencanaannya, yaitu benteng kali D5. Sekarang perhatikan sobat, jika putih melakukan sekak dengan benteng B7 umpamanya, maka hitam dapat menghindari ancaman sekak tersebut dengan raja ke G8. Apabila dilanjutkan dengan gajah H6 mengancam petak G7, sekak mengambil pion di G4,
maka hitam dapat membalasnya dengan kuda F5. Jadi menjaga petak G7 sekaligus mengancam gajah yang berada di H6. Dan ketika gajah pergi menghindar umpama gajah G5, maka hitam memanfaatkan lajur A yang terbuka untuk bisa menyerang sayap raja. Nah, ini pun bermanuver benteng, yaitu benteng A8 mengancam skak pada baris kedua di petak A2. Hati-hati sobat, jangan sampai raja naik ke baris ke-6, karena setelah benteng B7 skak raja G6 atau raja F6, maka putih dapat melakukan pinning atau ikatan pada petak B6, yaitu benteng B6. Dan hitam akan mengalami kesulitan untuk mudah menang setelah langkah ini, karena akan segera beradu gajah, yaitu disusul dengan gajah F4. Kita lanjutkan pada posisi tadi, yaitu ketika benteng E8 putih memukul pion D5 dengan benteng kali D5, dan sesuai rencana hitam menempatkan kudanya pada petak E4 yang telah disediakan oleh benteng hitam ketika bermanuver. Kuda E4 juga sekaligus mengancam gajah yang berada di D2, sehingga gajah terpaksa untuk jalan, yaitu gajah E1. Nah, disinilah manuver kembali dilakukan oleh hitam, mengaktifkan bentengnya, yaitu ke petak H8 dengan tujuan benteng H2 skak. Raja F1 tetap benteng ke H2. Putih berusaha mempromosikan pion dengan B5 dan dicegah oleh hitam dengan benteng B2. Kuda G3, kuda E2. Sulit saat ini bagi putih untuk mencari langkah yang terbaik. Dimungkinkan adalah bahwa putih berusaha untuk mengaktifkan kudanya yang berada di G1. Namun setelah langkah kuda ke E2 ini, justru putih malah mengalami suksuam ketika hitam langkah benteng B1. Ya, saat itu juga putih mengalami suksuam. Jika kuda jalan, maka datang gajah G3. Dan jika raja melangkah, maka otomatis gajah yang berada di E1 akan dipukul oleh benteng. Dan jika benteng F5 atau H5, maka hitam bisa melangkah raja G6, atau mungkin bisa dipikirkan tentang ancaman terhadap gajah yang berada di E1, yaitu dengan gajah G3. Dan bila dipukul oleh kuda, maka kuda kali G3 menggarpu raja dan bentengnya. Ini satu-satunya jalan agar tidak rugi besar, maka putih mengorbankan pion yang berada di lajur B-nya, yaitu dengan langkah B6.
dan otomatis untuk mencegah terjadinya gangguan, hitam harus memukul pion ini dengan benteng kali B6. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh putih untuk melarikan gajahnya agar bisa beraktivitas dengan gajah H4. Namun setelah benteng B1 skak, raja G2, benteng B2, maka raja putih kembali dalam posisi terikat. Terpaksa raja F1. Perhatikan sobat bahwa putih dalam keadaan yang terpojok, dan ini dimanfaatkan oleh hitam dengan segera memanfaatkan rajanya agar bisa ikut berperang atau membantu serangan, yaitu dengan raja G6, benteng A5, G3, benteng A8, raja H5 mengancam gajah. Terpaksa gajah kali G3. Jika benteng H8 maka raja G4 ya, sama saja dengan diberi ongkos. Kuda kali G3 skak, kuda kali G3, gajah kali G3. Benteng C8 berusaha untuk mengambil pion dan bisa mencapai draw. Gajah G4, benteng kali C4, raja F3, ancaman mat, sulit untuk diatasi. Benteng B4 satu-satunya jalan, berharap beradu benteng. Benteng H2 ya, hitam tentu saja tidak menginginkan terjadinya draw. Terpaksa raja G1, tak ada lagi jalan karena diancam mat di H1. Benteng H8, kembali benteng akan melakukan manuver atau menukar posisi. Benteng B2, benteng E8, inilah manuvernya, mengancam mat di petak E1. Terpaksa benteng B1 menjaga baris ke-1, lalu gajah F2 skak, raja F1, dilanjutkan kembali manuver benteng, yaitu benteng H8, dan ancaman mat pada petak H1 tidak dapat dihindari. Oke sobat, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Berikan komentar sobat sekalian, karena ada langkah yang sengaja saya lewatkan untuk dapat menjadi perhatian bagi sobat sekalian. Apakah sobat sekalian teliti dalam hal ini atau tidak? Kemudian kita akan bahas melalui forum komentar. Terima kasih. Salam catur, Gens Unasumut.